Baru saja mengalir ke lorong neraka, suara air yang menetes mengalir entah dari mana, dan dengan sensitif menyentuh saraf ketiganya. Mereka bertiga gugup dan tidak berani bersantai. Dengan bantuan cahaya api suci, mereka terus maju di bagian yang hampir lonjong ini. Mencicit, mereka bertiga telah terkunci di depan dan belakang lorong, tetapi mereka tidak menyadari bahwa benturan keras terdengar di bawah kaki mereka. Ketiganya tiba-tiba mengencangkan saraf mereka dan kulit kepala mereka pecah. Berita apa? Xiaoyan memegang api suci di tangannya dan perlahan menyinari kakinya. Tulang-tulang mayat, begitu banyak. Hati Xiaoyan menjadi dingin, melihat lorong yang dilapisi dengan lapisan tulang putih dan mayat di bawah kakinya, firasat buruk memenuhi pikirannya. Pada saat ini, ada aura diam dan kekerasan di atas tulang-tulang itu, menjerat Xiaoyan. Hati-hati, Yun, Yueru. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mencoba menjelajahi tumpukan tulang ini, tetapi ketika dia berbalik pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa dua wanita yang mengikutinya dari dekat telah lama menghilang, menyebar. Weng Om, kekosongan itu bergetar, dan segera berubah menjadi gambar yang samar. Gambarnya tidak statis, seperti kristal memori, adegan pengasingan dari adegan yang menggetarkan jiwa. Sun Er, dalam gambar, Sun Er ramping, mengenakan gaun cian panjang yang elegan, dan duduk dengan tenang di sampingnya. Nyonya, Tuan Xiaoyan telah pergi ke rumah reinkarnasi 6 jalan. Semua hal di wilayah api tak berujung telah diatur. Selama Anda memberi perintah, seluruh wilayah api tak berujung akan menjadi tuan Anda. Didekati dari luar pavilion, Xiao Yi, berikan Cailin dan Mu Yingying, serta keturunan klan Xiao itu, ke pusat dunia manusia. Hede Heneng, wilayah api tak berujung, sedang mencoba berteriak-teriak dengan pusat dunia manusia. Sun Er memandang aneh. Dia seperti penyihir, dan kata-katanya penuh dengan fluktuasi yang menjengkelkan. Tidak, melihat adegan ini, mata Xiaoyan langsung digantikan oleh aura merah, dan niat membunuh yang tak terlihat mengguncang hatinya. Mustahil, ini adalah ilusi. Api suci yang melonjak membuat hati Xiaoyan tiba-tiba terkejut, dan dia pulih dalam sekejap. Dia buru-buru menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, menjalankan teknik budidaya Feng Jue dan kekuatan jiwa di tangannya, tubuh, melepaskan sentuhan yang kuat. Kekuatan melindungi pikiran Anda. Xiaoyan, aku ingin kau mati. Koma. Meski Xiaoyan memejamkan matanya, masih ada rentetan suara aneh pada gambar di depannya, beberapa di antaranya adalah erangan yang cukup menggoda, suara. Jika pikiran tidak kokoh, saya khawatir mudah jatuh ke dalamnya. Hanya trik ini, mari kita simpan. Xiaoyan mencibir, sangat menghina. Xiaoyan mengenal Sun Er dan putrinya dengan baik, ilusi semacam ini sangat rendah, itu benar-benar membuat Xiaoyan cukup diejek. Retak, Xiaoyan, kamu baik-baik saja. Dengan suara, gambar itu pecah, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresi cemas dan suara dari dua wanita di belakangnya keluar. Aku baik-baik saja, aku barusan. Xiaoyan berdiri, pemandangan barusan sepertinya agak berbahaya. Jika bukan karena pengingat Burning Jue dan Shengyan di dalam tubuh, dia mungkin telah tergoda oleh itu. Ilusi yang tampaknya tingkat rendah itu, tetapi penuh dengan fluktuasi aneh yang tak tertahankan. Kamu baru saja menemukan tulang-tulang ini dan berkata kamu ingin memeriksanya. Kamu baru saja berjongkok dan berdiri diam, dikelilingi oleh lapisan api emas, bahkan jika kita tidak berdaya. Tampaknya tulang-tulang ini hilang dalam ilusi, pria kuat. Pergi. Tepat setelah mengatakan itu, mereka bertiga berjalan lebih dalam. Gerbang batu. Menerobos pengaruh emosional dari ilusi tadi, semua orang tampak berjalan di tanah. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang batu emas yang sangat kokoh tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi semua orang, jalan lurus. Di atas gerbang batu, seluruh tubuhnya berwarna perunggu dan terlihat biasa, tetapi ada suasana kuno yang tersembunyi di dalamnya, dan bahkan di atas gerbang batu, ada total 6 lubang berbentuk aneh. Di antara 6 lubang, ada fluktuasi mengerikan yang menggerakkan dunia. Perlu kunci. Xiaoyan mengerutkan kening, tetapi dia tidak menemukan jejak kunci di sepanjang jalan, yang sebagian besar adalah tulang dan mayat. Cobalah dengan api suci. Hua Elf tiba-tiba berkata, mengingatkan Xiaoyan. Setelah gerbang batu, harus ada ujian yang disiapkan oleh 6 jalan dewa reinkarnasi. Yaitu, ujian permainan bagian jalan neraka. Jika kita memilih yang benar, saya khawatir kita bisa langsung pergi ke aula utama, tetapi jika kita memilih yang salah, tidak dapat dihindari bahwa akan ada pertempuran besar. Di depan Simen, peri bunga terus berbicara. Sampai sekarang, aku hanya bisa menggigit pelurunya. Xiaoyan mengerutkan kening dan berjalan menuju Simen selangkah demi selangkah,
tetapi kekuatan api suci di tubuhnya bergetar tak terkendali, seolah-olah dia ditarik entah bagaimana. Weng berdengung. Xiao Yan baru saja mendekati Simen, dan di lorong-lorong sempit dan gelap di sekitarnya, semburan fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba muncul, dan arogansi kekerasan meresap dari kehampaan, dengan marah menghadap Xiao seperti binatang serigala lapar, tubuh. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Kemarahan memasuki tubuhnya, mata Xiao Yan langsung memerah, dan niat membunuh muncul di hatinya, samar-samar mencoba mengubah Xiao Yan menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Di kejauhan, telapak tangan Yun Yun dikelilingi oleh bunga api suci, dan dia buru-buru memarahi. Mengaum. Di mata merah, niat membunuh sangat menakjubkan. Xiao Yan menatap dua wanita di depannya dengan tatapan galak, dan senyum gila mengalir ke wajahnya. Kembalilah, aura orang ini tidak benar. Yueru tiba-tiba menarik Yun Yun dan mulai mundur. Tatapan Xiao Yan benar-benar membuat kedua gadis itu menggigil. Aura kekerasan itu terlalu kuat. Puff. Di mata Xiao Yan, darah merah menyala dan cahaya api berkilau terus berkedip. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh terbatuk keras, dan baru saat itulah dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk mengeluarkan ki yang menyesakkan itu dari tubuhnya. Huhu, ini adalah kekuatan tulang-tulang itu akan membakarnya. Xiao Yan terengah-engah, dan segera berkata kepada kedua wanita itu. Boom, mata Yun Yun cepat, dan dia berbalik. Dalam beberapa saat, api suci menyala, membakar mayat-mayat suram itu ke tanah. Ilusi menghapus semua kekuatan mereka, tetapi tubuh berubah menjadi tulang putih, tetapi mengandung kebencian yang sangat kuat, yang berubah menjadi kebencian dan tetap berada di lorong ini. Jika bukan karena kekuatan api suci, saya khawatir itu akan sangat mudah. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berdiri lagi, menatap gerbang batu di depannya, dan ekspresi bermartabat tercurah. Apakah ini jalan hidup atau jalan mati? Gumamku pelan dalam hati, dan segera mengangkat telapak tanganku. Olesan cairan berwarna kaca perlahan menyusup keluar, diam-diam mengisi 6 lubang berbentuk aneh. Weng Om, Simen terpengaruh oleh fluktuasi ini, seperti portal kuno yang telah ditutup selama ribuan tahun. Ditemani oleh kabut putih panas, gelombang energi panas berdesir di seluruh Simen dan perlahan terbuka. Api suci mengalir ke gerbang batu, yang sebenarnya membangkitkan banyak resonansi di tubuh Xiao Yan, dan kemudian dengan mudah mengisi 6 lubang, mendorong gerbang batu untuk perlahan terbuka. Pada saat yang sama, aura aneh kuno dan suci perlahan menyembur keluar dari celah pintu, dan saat itu menyembur keluar, tubuh semua orang terguncang keras, dan bahkan ada semacam kabut putih panas yang terus-menerus meluap dari celah. Suhu kabut putih sangat tinggi, dan juga mengandung semacam perubahan kuno, yang membuat Xiao Yan dan mereka bertiga mengubah ekspresi mereka. Pergi. Mereka bertiga saling memandang dan menuangkan langsung ke gerbang batu, menuju apa yang disebut ujian lintasan neraka. Apa ini? Neraka massal. Tepat setelah meninggalkan lorong neraka, menerobos gerbang batu dan memasukinya, linglung memenuhi hati Xiao Yan dan ketiganya. Apa yang terlihat adalah dunia lava yang sepenuhnya diaspal oleh api hitam pekat, dan aura suram dan sedingin es memenuhi persepsi mereka bertiga. Di ruang yang luas dan tak terbatas, pilar api hitam cair yang terus-menerus naik dan bergulir, berangkat di sini seperti neraka yang nyata. Api hitam membawa aura suram dan dingin, dan ada beberapa gelembung yang menyembur keluar perlahan. Setelah meledak, itu akan membawa semburan kekuatan mengerikan di ruang ini yang dapat mendistorsi ruang. Kekuatan semacam itu, bahkan untuk dihadapi Xiao Yan saat ini, mungkin merupakan keberadaan yang sangat sulit. Sepertinya pilihannya salah. Ini adalah jalan buntu. Gerbang batu ditutup, memenjarakan Xiao Yan dan mereka bertiga. Mereka berada dalam dilema. Api hitam di neraka cair berdetak, gelombang kehancuran dan menakutkan suhu tinggi mengisi kekosongan. Kalau begitu ayo pergi. Yun Yun dan Yueru mencibir pada saat yang sama, dan segera melihat sekeliling. Neraka cair hitam tidak seperti dunia api luar. Dalam kehampaan, ada kolom api hitam aneh yang ditangguhkan dengan tenang, seolah-olah ada semacam aura kuat yang sedang tidur. Ketika Dingqing melihatnya, dia samar-samar dapat menemukan bahwa sosok-sosok yang bersembunyi dan tidur di pilar api hitam itu dikelilingi oleh api hitam, telapak tangan mereka mengepal erat, dan mata mereka tertutup rapat. Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang yang tidur ini tidak lemah, bahkan jika mereka merasakannya dengan hati-hati, tidak sulit untuk menemukan bahwa kulit mereka seperti hidup, dan bahkan vitalitas di tubuh mereka masih kuat. Lihat, ada sosok aneh di sana. Setelah beberapa saat, Yueru tiba-tiba mengangkat tangan batu gioknya dan melihat ke tengah dunia lava neraka dengan wajah terkejut, bayangan yang dikelilingi oleh api hitam pekat.
Tubuhnya dan pilar api di sekitarnya adalah milik keberadaan yang paling menjulang di sini, dan bahkan di atas seluruh tubuhnya, api hitam pekat tampaknya membentuk pola yang sangat misterius, yang dicap di antara alisnya. Dengan wajah tampan, anggota tubuh yang sehat dan rambut hitam panjang, seluruh orang terlihat sangat luar biasa bahkan dalam tidur nyenyak, seolah-olah dia adalah raja dari dunia api penyucian ini. Slave Refinement, aku tidak pernah membayangkan bahwa teknik boneka yang telah lama hilang akan benar-benar muncul di sini. Pada saat ini, mata Xiao Yan dipenuhi dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Orang lain tidak dapat menemukannya, tetapi dengan kekuatan jiwa pada tahap awal dari batas kenaikan yang abadi, ia dapat menemukan vitalitas yang melimpah dan fluktuasi kekuatan dalam tubuh sosok ini. 6 jalan reinkarnasi dewa menguasai seni peri kelas atas yang disebut budak pemurnian. Di bawah penelitiannya yang tak kenal lelah, dia membagi 6 jalan reinkarnasi menjadi 6 budak, dan menghasilkan total 6 budak Huo boneka yang kuat. Ini adalah miliknya prajurit yang cakap. Xiao Yan memperhatikan sosok hitam di depannya dengan waspada, dan dia bisa mencium krisis nyata darinya. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini menakutkan, tanpa menggunakan iblis dan artefak, batasnya mungkin hanya pembangkit tenaga listrik puncak dari peringkat 3 reinkarnasi. Bagaimanapun, semakin tinggi peringkat reinkarnasi, semakin besar kesenjangan di antara mereka. Dan yang paling penting, Xiao Yan tidak tahu budak api mana budak api ini berada di antara 6 jalan. Jika itu adalah budak api manusiawi terkuat, saya khawatir itu hanya bisa mundur dulu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Semakin lama mereka tinggal, perasaan tidak nyaman perlahan mengambil alih hati mereka. Karena dunia cair api ini, api hitam aneh itu benar-benar sedikit mengikis vitalitas dan reinkarnasi mereka. Di tempat yang sangat berbahaya ini, setelah kekuatan reinkarnasi dalam tubuh abis, saya khawatir itu tidak jauh dari kematian. Karena ini adalah ujian, aku khawatir hanya dengan mengalahkannya kita dapat dianggap lulus ujian. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya, terus-menerus menatap budak api hitam, jelas memikirkan cara membangunkannya. Tapi jika kamu membangunkannya dengan gegabah, apakah akan ada perubahan? Yun Yun secara alami melihat keraguan Xiao Yan dan buru-buru berkata. Sampai sekarang, aku hanya bisa mencobanya. Kalian semua mundur. Xiao Yan baru saja selesai berbicara, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan segera mengumpulkan api suci 6 warna untuk membentuk telapak tangan cantik yang menakutkan, yang tiba-tiba menghadap satu sama lain, lainnya sosok hitam di atas langit ditembak dengan kejam. Dengan sekali tembak, meski tidak ada distorsi dan vibrasi kekosongan, aura yang terkandung di dalamnya tidak bisa diremehkan. Bang! Dengan pukulan yang tampaknya tirani ini, Xiao Yan baru saja menyentuh pilar api di samping sosok hitam, dan itu hancur seperti ngengat ke api. Namun, sedikit retakan muncul di pilar api. Ho-ho! Bersama-sama, suara persendian yang berputar dan bergesekan seperti balok kayu Misha perlahan datang dari langit. Gulu, orang ini memang makhluk hidup. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan di depannya, tenggorokan Xiao Yan bergulung dengan air liur panas, dan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di pipinya. Budak Huo boneka 6 jalur yang disempurnakan oleh reinkarnasi 6 jalur abadi menggunakan api suci, ini bukan hal yang sederhana. Weng Ham, pilar api hancur, dan gumpalan awan api hitam tiba-tiba naik dari dunia cair di bawah, membungkus sosok hitam, dan bahkan di pilar api yang hancur, aura kuat yang melampaui dunia ini terbangun, dengan kecepatan yang menakjubkan. Serahkan padaku untuk saat ini, dan kamu dapat bertanggung jawab untuk menjaga daerah sekitarnya. Xiao Yan selesai berbicara. Api suci di sekitar tubuhnya bangkit, dan kekuatan suci yang sangat menakutkan muncul. Untuk berurusan dengan orang ini, tampaknya sedikit lebih serius. Boom! Tepat setelah bangun, seluruh tubuh Black Yanu dipenuhi dengan aura yang menakutkan, dan garis-garis hitam di antara alisnya benar-benar menyerap kekuatan api hitam terus-menerus. Api hitam berdenyut, nyala api tidak berfluktuasi terlalu keras, tetapi mereka membangkitkan vitalitasnya dan nafas yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Budak api neraka. Mereka yang menerobos jalan neraka, mati. Pada sosok hitam itu, mata yang dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terbuka, dan aura mengerikan yang menggerakkan langit dan bumi, seperti gunung berapi, benar-benar meletus dan meletus. Niat membunuh yang suram dan sedingin es tanpa pamrih keluar, menusuk saraf tajam ketiganya. Kekuatan orang ini sebenarnya adalah peringkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat. Melihat budak api neraka yang matanya acuh tak acuh dan niat membunuh berfluktuasi di atas langit, Xiao Yan menyipitkan matanya, dan sebuah tekanan menghantam wajahnya. Budak Helrotian, peringkat keempat di antara 6 budak api.
Boneka peringkat keempat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, yang disebut kekuatan surgawi Dao atau manusia Dao. Saya khawatir setidaknya memiliki kekuatan tingkat reinkarnasi kelima atau bahkan keenam. Dalam hal ini, kekuatan immortal 6 jalan reinkarnasi ini terlalu menakutkan. Anda harus tahu bahwa budidaya seni abadi semacam ini hanya dapat dilakukan jika kekuatan sendiri kuat sampai batas tertentu, dan boneka yang disempurnakan tidak dapat melebihi kekuatan pemain. Boom! Hell Flame Slave berdiri diam di langit seperti pembunuh yang kejam, diam-diam mengangkat lengannya yang agak mati rasa, dan melambai ke arah dunia api di bawah. Meskipun gerakan budak Hellion sangat kaku, dengan gelombang seperti itu, api hitam menyebar seperti riak energi, dan pilar api yang menyegel dan menekan budak Huo mudah dihancurkan dan dibuka. Puff! Retak! Dalam sekejap, semua pilar api di seluruh dunia diam-diam hancur, dan budak api yang kuat menatap Xiao Yan dan yang lainnya seperti obor. Jumlah budak api yang padat menempati sebagian besar dunia api, yang membuat orang merasa kulit kepala mereka kesemutan dalam sekejap. Kekuatan budak api ini tersebar di sekitar tahap reinkarnasi, tetapi jumlahnya ribuan. Dengan begitu banyak berkah, bahkan Xiao Yan dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kita akan berurusan dengan budak api lainnya. Melihat budak api yang meledak dari kejauhan, Yueru dan Yunyun saling memandang, dan kekuatan di tubuh mereka menjadi bergejolak. Hati-hati, budak api ini adalah boneka yang ditempa oleh api suci, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Melihat jumlah yang begitu besar, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Ho ho ho, suara itu baru saja jatuh, dan budak api yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit seperti belalang, meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, momentumnya sangat besar dan mencekik. Bunuh, pedang ilahi Yueru Yue terangkat tinggi, dan roda bulan muncul di belakangnya, menyebabkan gelombang kekuatan Dewa Bulan yang tiba-tiba membunuh hampir setengah dari budak Huo secara tiba-tiba. Huo Nu diserang dengan cara ini, dan segera tubuhnya bergetar sedikit, dan langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang di sini. Weng Om, bubuk api baru saja menghilang, dan api penyucian di bawah melonjak, dan ada budak api yang tak terhitung jumlahnya, meledak luar biasa, dengan momentum besar dan menghancurkan bumi. Sepertinya orang ini harus ditangani terlebih dahulu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan segera matanya dipenuhi kekeruhan. Bunuh. Mata budak neraka yang tajam, menatap Xiao Yan pada saat yang sama, dan bahkan matanya penuh dengan keserakahan manusia. Apakah kamu ingin melahap kekuatan api suci di tubuhku untuk memperkuat dirimu? Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Transformasi Dewa Naga. Seru Xiao Yan, dan sisik naga biru langsung menutupi separuh tubuhnya, dan segera menggenggamnya menjadi bentuk cakar, siap menyerang kapan saja. Dah. Budak neraka yang melihat sisik naga cian yang tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan, ada sedikit keraguan di matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Cakar naga. Xiao Yan secara alami tidak akan melewatkan kesempatan besar ini, tubuhnya melonjak, meninggalkan serangkaian hantu ilusi dalam kehampaan, sangat meraih di tengah kepala budak neraka Yan. Di bawah cakar Dewa Naga, semua kehidupan dihancurkan, pukulan yang begitu mengerikan, bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat, saya khawatir mereka tidak akan bisa memakannya. Gelombang. Serangan yang ganas dan menakutkan mengamuk dengan semburan angin yang menderu. Cakar naga Xiao Yan, yang seperti sabit dewa kematian, mengenai budak neraka Yan tanpa penyimpangan, tetapi itu tidak memicu apapun. Badai itu seperti menabrak batu yang tidak bisa dihancurkan. Hell Yanu mencibir. Tubuhnya tiba-tiba menjadi tegang, dan kemudian api hitam menyembur keluar dari tubuhnya tanpa peringatan, dan pada saat Xiao Yan ragu-ragu, dia tiba-tiba mengeluarkan Xiao Yan. Boneka biasa tidak bisa menggunakan dendam mereka hanya bisa bertarung dengan daging mereka, tapi budak api neraka ini sepertinya bisa memobilisasi kekuatan api hitam. Dan kekuatan fisik orang ini sebenarnya bisa mengabaikan serangan naga, cakar. Ini apa yang terjadi? Cakar Dewa Naga menghilang dalam sekejap, tetapi Xiao Yan dikejutkan oleh kekuatan kejut balasan samar yang datang dari atas lengannya. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh. Terbungkus dalam api hitam, kekuatan pertahanan Hell Flame Slave dan bahkan kekuatan serangan telah meningkat selangkah. Jelas karena serangan Xiao Yan barusan, dia dengan jelas menyadari bahwa manusia di depannya ini tidak boleh diremehkan. Dengan restu api hitam, tubuh budak api neraka tiba-tiba melonjak dan menembak langsung ke Xiao Yan. Boom. Pukulan, kaki, tendangan, setiap serangan dari Hellfire Slave sama sengitnya dengan veteran perang yang tangguh. Jika bukan karena Xiao Yan, yang juga bukan lampu hemat bahan bakar, aku khawatir gampang kena masalah.
Jika Anda terkena kekuatan mengerikan dari Hellflame Slave, Anda tidak akan mati, tetapi Anda juga akan terluka parah. Boneka semacam ini yang bertarung sepenuhnya dengan kekuatan kasar dan api hitam, kekuatannya terlalu mengerikan. Kekuatan fisik orang ini sebenarnya lebih tirani daripada setelah aku melemparkan transformasi Dewa Naga. Dan tubuhnya, setelah ditempa oleh api suci ketiga, telah memperoleh banyak ketahanan terhadap atribut api. Lihat itu, saya hanya bisa mencoba trik itu. Pikiran Xiaoyan berubah dengan cepat, tubuhnya dengan cepat melarikan diri, dan dia tidak menghadapi budak neraka Yan secara langsung, tetapi di belakangnya, 6 jenis api berputar sedikit, dan ada kehadiran yang samar dari beberapa jenis api gelombang menyesakkan di seduh. Kaca. Xiaoyan, apakah ini? Melihat situasi Xiaoyan, Yueru membunuh beberapa budak Huo, dan segera berkata, jika bahkan Xiaoyan tidak bisa mengalahkan orang ini, aku khawatir situasi mereka akan dalam bahaya. Orang ini sangat serakah. Yun Yun meliriknya, melihat 6 jenis api suci di belakang Xiaoyan, dan langsung merasa lega. Budak neraka yang sangat kuat, tetapi Xiaoyan tidak ingin melepaskannya. Hei, coba ini, 6 api, reinkarnasi murka Buddha. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, alas teratai halus yang dibentuk oleh perpaduan 6 api suci di belakangnya perlahan berubah, mekar dengan kekuatan misterius yang tak ada habisnya. Bang bang bang. Budak neraka yang belum bereaksi, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya menyusut dengan hebat, secara tak terduga menerima serangan mengerikan dari Xiaoyan secara langsung. Boom! Di seluruh dunia api, ledakan keras bergema di langit, dan semua budak api dengan mudah dihancurkan. Seluruh dunia kembali ke kedamaian, dan api hitam di bawah tidak berani melonjak lagi seperti budak yang rendah hati. Di atas langit, neraka Yanu berada di tengah ledakan, dan kekuatan penghancur yang mengerikan membuat kulitnya terdistorsi, tetapi meskipun demikian, tubuh boneka itu masih tanpa kerusakan. Boneka ini, yang ditempa oleh api suci ketiga, tidak dapat menyebabkan kerusakan besar yang nyata bahkan dengan perpaduan 6 api suci Xiaoyan. Keberadaan menakutkan macam apa ini? Neraka api, energi api suci yang panas mengamuk, benar-benar melenyapkan semua budak api. Setelah waktu yang lama, pusat pertempuran di atas langit. Paum. Pada saat ini, budak api neraka, garis hitam di alisnya sangat redup, dan matanya penuh dengan darah merah. Mengepalkan tinjunya dengan niat membunuh yang besar, dia sekali lagi membunuh Xiaoyan. Kaca. Kali ini, kekuatan jiwa besar Xiaoyan dilepaskan, membentuk jaring raksasa yang mengikatnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Jika tidak, kekuatan penghancur semacam itu yang melampaui transformasi Dewa Naga, bahkan Xiaoyan tidak dapat menahannya secara langsung. Paum. Budak api neraka meraung, dan jejak api hitam mengelilingi kepalanya seperti ular piton iblis, dan fluktuasi menakutkan yang membuat pikiran seseorang beriak terus pingsan. Matanya galak, seperti banjir binatang buas. Xiaoyan, hati-hati. Melihat ke langit, Yun Yun benar-benar mengabaikan sebagian besar budak neraka yang diserang oleh api suci 6 warna. Yun Yun memegang pedang Kaisar Surgawi Tai Chi dan berdiri di samping Xiaoyan. Jika Hellflame Slave melepaskan diri dari belenggu Xiaoyan, Yun Yun mungkin akan menebas tanpa ragu-ragu. Tidak apa-apa. Boneka semacam ini adalah hal yang baik. Bertentangan dengan sikap Yun Yun, senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan, seolah-olah dia tidak terkejut dengan kekuatan pertahanan mengerikan dari budak neraka Yan. Apakah kamu siap? Yueru, yang berada di samping, juga datang, tetapi matanya yang indah tetap pada Xiaoyan dan budak neraka Yan. Segel api suci, keluar. Xiaoyan meraung, dan segel api berwarna kaca muncul dari udara tipis. Segel api berisi kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dan kekuatan jiwa yang sangat besar. Puff. Saat tanda api di tangan Xiaoyan menyembur keluar, tubuh budak neraka Yan yang terikat sementara itu bergetar menakutkan. Budak api neraka yang melembabkan. Dalam kabut hitam, ada bau yang sangat kuat dan aura suram. Fluktuasi ras jahat di luar wilayah. Yun Yun dan Yueru berseru bersamaan ketika kabut hitam muncul. Sejak Perang Dunia I, kedua wanita itu sangat sensitif terhadap aura ras alien. Ada kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal, mencoba bersaing dengan penguasa domain ini. Segel api. Xiaoyan mendengus dingin, di bawah kendali halus pikiran dan jiwanya, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, lemparkan segel apinya ke budak api neraka. Segera, situasi di dunia berubah secara drastis, dan sentuhan aura panas dan suci seperti melihat musuh alami, berdengung di sekitar segel api. Setelah budak api neraka ditutupi oleh kabut hitam, seluruh tubuh tampaknya telah mengalami beberapa perubahan pesawat. Dia berhenti dan melepaskan diri dari pengekangan Xiaoyan dalam satu gerakan,
menatap jejak api bersiul, seperti semacam sarkasme dan provokasi. Boom! Tanpa perekrutan apapun, tanda api jatuh di tubuh budak neraka Yan seperti tetesan hujan, dan tubuh budak neraka Yan tampaknya dipelintir oleh suatu kekuatan. Dalam sekejap, sebelum Xiao Yan bisa bertindak, Huo Yin mengisap dengan keras seluruh tubuhnya, dan tersedot ke dalam tubuh oleh budak neraka Yan. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, Yun Yun dan Yueru menatap Xiao Yan dengan bingung. Pertama, perpaduan 6 api, diikuti oleh tanda api aneh ini, apa yang sebenarnya dilakukan Xiao Yan? Nah, tertelan. Melihat ini, Xiao Yan akhirnya tersenyum bahagia. Saat berikutnya, rambut hitam budak api neraka tiba-tiba digantikan oleh nyala api berwarna, dan kekuatan suci melonjak, dan ternyata dengan cepat mengusir dan menelan lapisan kabut hitam. Bahkan pola api hitam di tengah alis Hel Yan dengan cepat menghilang. Suara aneh terdengar seperti ratapan sejenis makhluk jahat. Seluruh kekosongan telah kembali menjadi sunyi bersama, dan dunia api di bawah juga menjadi sunyi. Guru, setelah waktu yang lama, tidak sampai kabut hitam dan garis-garis hitam di seluruh tubuh Hel Yan Nu benar-benar menghilang, Xiao Yan hanya berjalan ke Hel Yan Nu dengan gugup. Apakah bisa sukses? Dia pertama kali menggunakan api suci 6 warna untuk menghancurkan budak api lainnya, menjadikan seluruh ruang sebagai tempat suci yang penuh dengan api suci, dan menggunakan kekuatan jiwa untuk menyatu dengan api suci untuk membentuk segel api. Begitu dia bisa menghilangkan garis-garis di alis neraka Flame Slave, Xiao Yan percaya bahwa tanda api yang dia buat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan bisa melawan Hell Flame Slave. 6 jalan reinkarnasi terlalu aneh, dan mereka hanya tahu sedikit informasi. Jika mereka dapat mengendalikan budak api neraka, itu sama saja dengan mengirim arang di salju, dan itu akan sangat bermanfaat untuk formasi selanjutnya. Tuan, setelah beberapa saat, budak api neraka yang biasanya tenang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke posisi Xiao Yan, mengangkat kepalanya yang arogan, dan berbicara dengan hormat. Bahkan pada saat ini, di antara alis Hell Flame Slave, sinar tanda api berwarna kaca sangat terang dan menyilaukan. Kesuksesan. Mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Untungnya, semua kekuatan jahat di tubuhnya dilahap dan dihancurkan, dan dia berhasil mengendalikan budak api neraka. Jika tidak, akan ada pertempuran sengit di sini, meskipun Xiao Yan tidak takut. Luar biasa. Pada saat ini, Yueru menatap Xiao Yan dengan ekspresi rumit. Dalam krisis seperti itu, dia masih bisa memikirkan cara mengendalikan boneka. Aku khawatir hanya Xiao Yan yang bisa memikirkan metode seperti itu. Ceritakan semua informasi yang kamu tahu. Segala sesuatu tentang Istana Samsara 6 Jalan, termasuk Samsara Jalan Surgawi dan Dewa Samsara 6 Jalan. Ketiga Xiao Yan diam-diam melangkah melewati kehampaan dan berdiri di depan neraka Yan, budak, menunggu mulut pria itu. Saya adalah budak api neraka, dan saya adalah salah satu dari 6 penjaga yang menjaga 6 bagian dari 6 jalan reinkarnasi. Peringkat keempat, kekuatan. Api reinkarnasi dari alam surga juga duduk di tengah mansion bersama dengan Dewa Reinkarnasi 6 jalur. Informasi yang saya tahu dikatakan. Apakah kamu tahu apa yang disebut pembangkit tenaga listrik peringkat Dewa Jahat ke-6? Mendengar berita sederhana ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pesan-pesan ini bukan yang paling penting. Melaporkan kepada tuannya, Dewa Jahat ke-6 telah dimusnahkan oleh 6 Dewa Reinkarnasi. Ketika Xiao Yan menanyakan pertanyaan ini, budak neraka Yan berkata langsung. Itu musnah. Mengapa kamu memiliki aura jahat di tubuhmu? Dan api hitam itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, hanya untuk merasakan pusing yang datang dari pikirannya. Sepertinya semua ini menjadi membingungkan lagi. Budak api neraka di bawah kendali Xiao Yan pasti tidak akan bisa berbohong, tapi aura gua yang tinggal sangat salah. Entah budak api neraka tidak tahu situasi sebenarnya, atau Dewa Jahat ke-6 telah dibangkitkan dari kematian atau ada beberapa cara yang ampuh. Singkatnya, saat Fen Jue dan Seng Yan di tubuh Xiao Yan menembus lebih dalam ke dalam gua, ada perasaan gelisah yang samar-samar. Kegelisahan semacam itu, seperti menghadapi beberapa lawan paling kuat, membuat Seng Yan gelisah. Di ujung terowongan neraka, Xiao Yan dan yang lainnya masih tinggal di sini, menanyakan kabar tentang gua itu kepada budak api neraka. Apakah kamu tahu lokasi jarum ilahi pengaturan surga? Di mana sisa reinkarnasi Dao surgawi lainnya? Pada saat yang sama, Xiao Yan dan Yueru berbicara pada saat yang sama. Jelas, kedua masalah ini adalah dua yang paling dikhawatirkan. Satu digunakan untuk memulihkan dan membangun kembali dunia abadi, dan yang lainnya mungkin terkait dengan pemenang utama reinkarnasi surga, jadi itu tidak boleh ceroboh.
Jarum ilahi untuk memperbaiki surga ada di kolam samsara di alam samsara. Adapun sisa lain dari api reinkarnasi Dao Surgawi, tampaknya ada di sekitar jarum ilahi untuk memperbaiki surga, tapi jejaknya terlalu jauh, misterius dan tidak ada yang bisa menemukannya. Neraka Yannu mencoba mengingat apa yang ditanyakan keduanya, tetapi setelah waktu yang lama dia berkata dengan ragu-ragu, seolah-olah dia memiliki ingatan yang sangat samar tentang tempat ini. Ini membuat Xiao Yan mengkonfirmasi tebakannya sekali lagi, saya khawatir gua ini tidak sederhana. Pergi ke samsara realm dulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengendalikan Hell Flame Slave untuk membuka jalan bagi mereka bertiga, dengan mudah menembus dunia api di sini, dan kelompok itu bergegas menuju tujuan mereka seperti meteor yang bergegas menuju bulan. Pada saat yang sama, banyak tokoh telah menembus penghalang 6 jalan dan berhasil memasuki dunia reinkarnasi, tetapi tidak ada yang berani tidak menyukai boneka 6 jalan ini seperti Xiao Yan, tetapi tidak boleh diremehkan. Namun, banyak orang yang tertarik juga menemukan hal yang aneh. Boneka yang kuat seperti itu hanya digunakan untuk menjaga jalan, yang tampaknya berlawanan dengan intuisi. Masuk akal bahwa boneka yang kuat seperti itu mungkin digunakan untuk melindungi harta yang paling berharga, jadi bagaimana itu bisa ditempatkan di lapisan terluar? Alam reinkarnasi. Ternyata ini adalah hutan perawan yang sangat besar. Hutan, gunung, danau, dan semua jenis bunga dan tanaman eksotis, harta macam apa ini? Tepat setelah menerobos lorong dan memasuki dunia reinkarnasi, Yunyun dengan lembut menutupi Yuko, melihat ke ruang besar dengan luas puluhan ribu meter ini, dan berseru. Melihat ke atas, di dunia reinkarnasi besar di depannya, ada fluktuasi tirani yang samar-samar meresap, dan ada banyak tanaman hijau subur, batu, del, muncul satu demi satu. Di bagian paling tengah, ada sebuah danau prismatik dengan panjang sekitar 100 meter, danau yang berkilauan, dan aroma yang menggoda menyebar. Di seluruh dunia reinkarnasi, bahkan ada banyak burung dan binatang buas yang hidup di dalamnya, membuat beberapa auman rendah halus dari waktu ke waktu. Kekuatan mereka tidak buruk, tampaknya mereka menjaga area ini. Sepertinya banyak orang telah datang ke sini. Begitu mereka bertiga datang ke sini, mereka merasakan tekanan besar, terus-menerus menekan kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka, dan segera berkata dengan mata menyipit. Sebagian besar makhluk di dunia reinkarnasi adalah kekerasan. Begitu penyusup ditemukan, dia akan dimusnahkan secepat mungkin. Harap berhati-hati, Tuan. Melihat dunia hijau yang semarak ini, mata neraka Yanugubo yang tak tergoyahkan itu sedikit berfluktuasi, memberi Xiao Yan perasaan bahwa budak neraka Yan sangat asing dengan tempat ini. Di mana posisi jarum pengaturan dewa? Hus. Tepat ketika Xiao Yan selesai berbicara, budak api neraka bergerak dengan cepat. Ikuti. Xiao Yan dan kedua wanita itu saling memandang dan segera mengikuti. Xiao Yan, terima kasih. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, hati Yueru juga sedikit tenang. Ditemani oleh Xiao Yan, akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan jarum pengikat dewa dalam perjalanan ini. Ledakan. Ketika mereka berempat mengejar bintang dan mengejar bulan seperti ini, ada banyak fluktuasi energi yang luar biasa menyebar ke seluruh hutan, dan asap hitam tebal dipenuhi dengan aura kekerasan yang tak tertandingi. Xiao Yan, tunggu sebentar. Kecepatan Yun Yun meroket, dia melompat tepat di depan Xiao Yan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Xiao Yan menghentikan budak Hell Yan dan menatap Yun Yun dengan ekspresi bingung. Weng Om. Di belakang Yun Yun, sarung Qian bergetar tanpa henti, dan ada semacam jejak yang akan segera terjadi. Dalam sarung biru, secara alami ada senjata surgawi pedang kaisar surgawi Tai Chi. Dua roh jahat di artefak ilahi meledak menjadi suasana yang sangat gelisah. Tampaknya ada makhluk yang lebih kuat dari mereka. Mata indah Yun Yun melihat ke seluruh dunia reinkarnasi. Fluktuasinya masih mengkhawatirkan. Untuk dapat membuat dua roh ganas ini begitu gelisah, kekuatannya setidaknya seperti mereka, puncak reinkarnasi 5 lapis. Boom! Tepat ketika mereka bertiga ragu-ragu, di seluruh dunia hijau, seekor raksasa turun dari langit. Mata yang tajam itu seperti dewa kematian, dan bulu-bulu biru di sekujur tubuhnya memiliki kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Sepertinya ada sesuatu di mulutnya. Yueru buru-buru memarahi sambil menatap makhluk aneh yang bersiul dengan mata tajam. Di dunia reinkarnasi ini, semua kekuatan terbang di udara telah dilarang, bagaimana mungkin makhluk ini masih bisa terbang seperti ini? Itu manusia. Itu masih orang mati. Xiao Yan mengerutkan kening, dan segera melihat makhluk besar di atas langit, bertanya-tanya. Ini adalah elang api suci Xuanbing yang sebanding dengan puncak peringkat reinkarnasi 4 lapis. Budak api neraka membuka mulutnya tanpa terkendali,
dan matanya bahkan dipenuhi dengan permusuhan yang langka. Pergi. Xiao Yan menahan napas, melepaskan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri, dan kemudian diam-diam memimpin beberapa orang, bersiap untuk perlahan melewati hutan dan menuju kolam samsara. Saat terakhir belum tercapai, jadi tidak perlu membuang terlalu banyak waktu dan kekuatan di sini. Tidak bagus. Binatang buas ini telah menemukan kita. Saat dia berjalan, Xiao Yan merasakan tubuhnya tiba-tiba menegang, pikirannya menjadi kosong sesaat, dan aura kematian masih melekat di hatinya. Qi Cheng Cheng. Elang api suci Xuanbing memutar mulutnya sesuka hati, melemparkan manusia itu ke bawah, dan seluruh tubuhnya jatuh secara langsung. Dengan bantuan dampak mengerikan yang jatuh dari langit, dia menggulung semburan debu dan memenuhi udara. Hei, ini sebenarnya idiot di wilayah api tak berujung. Elang api suci Xuanbing ini sangat sensitif terhadap kekuatan jiwa, dan juga secara aktif melepaskan kekuatan jiwa untuk melindungi dirinya sendiri. Bukankah ini mencari kematian? Kamu tidak bisa mengatakan itu, jika orang ini tidak menarik perhatian binatang penjaga ini untuk kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mencari harta karun di kolam samsara. Tuan Xiaoyu, aku akan berada di sini untuk berterima kasih. Suara menakutkan itu terdengar, dan seluruh di dunia reinkarnasi, aliran energi tiba-tiba mengalir keluar dari tanah dan melesat ke arah kolam reinkarnasi. Yunyun, Yueru, kamu bawa budak neraka Yan ke samsara pon dulu, aku akan menemukan jalan di sini. Tubuh Xiao Yan bergerak cepat, tetapi tidak peduli seberapa cepat Xiao Yan, dia akan diikuti oleh elang api suci Xuanbing di saat berikutnya. Elang api suci Xuanbing memiliki filamen cahaya oranye yang sangat redup di sekelilingnya. Dengan hal semacam ini, bahkan Xiao Yan menghadapinya, itu sedikit rumit. Oke, kedua wanita itu berkata dengan suara yang dalam, dan segera melonjak, dan tiba-tiba pergi menuju kolam samsara. Di area hutan besar di seluruh alam samsara, Xiao Yan dikejar oleh elang api suci Xuanbing, dan lusinan aura kuat yang berbeda berkumpul menuju kolam samsara. Tampaknya tujuan mereka sangat jelas. Di kolam reinkarnasi, tidak hanya keberadaan banyak harta, tetapi juga kunci untuk melangkah ke tempat di mana 6 jalur reinkarnasi yang abadi duduk. Dan apa yang disebut tempat duduk, tidak hanya memiliki pembelajaran seumur hidup reinkarnasi 6 jalur abadi, tetapi juga memiliki keberadaan api suci. Dapatkan, tidak peduli siapa itu cukup untuk menyelesaikan transformasi nyata. Dua harta ini cukup untuk membuat puluhan elit yang hadir menjadi gila. Aura monster ini sedikit aneh. Cahaya oranye itu memang bau api suci, tapi orang ini tidak punya pikiran sama sekali, apakah dia sudah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Dan lihatlah, penampilannya sepertinya tidak asing dengan budak-budak neraka Yan. Boneka reinkarnasi 6 jalur seharusnya menjadi salah satu dari keterampilan rumah tangga abadi reinkarnasi 6 jalur, bagaimana bisa begitu tak tertahankan untuk menjaga pinggiran terluar. Tidak bisa ditunda seperti ini. Harus keluar secepat mungkin. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba membeku, langkah kakinya di tanah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan panas, dan semangat juang sangat mengagumkan. Qi Cheng Cheng. Cakar depan Xuanbing Secret Fire Eagle meregang sedikit, dengan secercah cahaya dingin yang berkilauan ke arah Xiao Yan untuk meraih pukulan yang tampaknya sederhana, tetapi dalam kekosongan yang aneh ini, ia membawa semburan gelombang fluktuasi energi yang luar biasa. Bang! Cakar jatuh, Xiao Yan diam-diam mundur beberapa langkah, kekosongan di depannya dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengerikan, dan kemudian mulut Xiao Yan tersenyum tipis. Tablet darah yang melahap roh. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan 10 tablet batu berwarna darah, diberkati oleh kekuatan reinkarnasi merah darah, dicurahkan. Begitu mereka dicurahkan, mereka benar-benar mengelilingi tubuh Xuanbing Secret Fire Eagle, kekuatan penekan yang kuat. Buat yang terakhir terlihat malu. Mengaum, merasakan kekuatan berdarah yang mengerikan dan kekuatan represif yang sangat besar pada monumen darah ini, dua kelompok energi dengan warna berbeda mulai perlahan naik di dada elang api suci Xuanbing. Yang satu secara alami mewakili kekuatan dingin yang ekstrim, dan yang lainnya adalah api merah menyala, dan keduanya mengelilinginya, membentuk tekanan kuat yang nyaris tidak terlihat. Tekan aku. Xiao Yan menamparkan elang api suci Xuanbing dengan telapak tangannya, dan segera membentuk badai merah darah, membawa tablet darah pemakan roh untuk menekannya. Di mana badai berwarna darah berlalu, semua pohon hutan di sekitarnya hancur total, dan beberapa monster lemah melarikan diri dengan ngeri. Boom! Di hadapan serangan Xiao Yan, dengungan seperti raungan terdengar dari mulut besar elang api suci Xuanbing, sayap besar tiba-tiba bergetar, dan dua kelompok cahaya energi yang sama sekali berbeda keluar dari tubuh secara langsung, badai berwarna darah.
Dua serangan mengerikan itu mengamuk seperti kilat, dan tepat setelah tabrakan, seluruh ruang menjadi sunyi. Ini benar-benar seekor lalat yang mengganggu. Raungan itu terdengar terus-menerus, dan seluruh hutan dipenuhi asap, melepaskan fluktuasi energi yang sangat menakutkan antara satu sama lain. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Saat berikutnya, Xiaoyan menyaksikan banyak sosok pergi ke tepi samsara pool bersama-sama, dan satu melompat ke dalamnya, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Kaca. Kekosongan itu terdistorsi, dan sidik jari pesawat ulang-alik waktu terbuka, dan jarak langsung terbuka. Tanpa ragu-ragu, itu mengalir ke danau besar kolam samsara. Mengaum. Dimainkan oleh Xiaoyan seperti ini, elang api suci Xuanbing meraung di langit dengan gelombang menakutkan di matanya, tetapi tepat setelah mengejar ke tepi kolam samsara, ia berhenti mengejar dan membunuh dengan aneh. Bahkan matanya dipenuhi dengan pandangan ketakutan yang telah lama hilang, seolah-olah ada beberapa makhluk kuat di kolam samsara di bawah. Oleh karena itu, di alam samsara ini, tidak ada binatang atau makhluk yang berani mendekati kolam samsara. Setelah kontak krisis, Xiaoyan menarik napas panjang dan fokus menjelajahi danau samsara. Weng om. Xiaoyan baru saja dituangkan ke dalam samsara pond. Kekuatan es yang sangat dingin mengalir ke tubuhnya seperti jarum, dan jiwanya, melawan Ki, Del semuanya terkejut. Tampaknya di tempat seperti ini, banyak kekuatan di tubuhku telah ditekan tidak seperti sebelumnya. Dan yang paling aneh adalah, dengan 6 jenis api suci di tubuhnya, dia masih bisa merasakan tekanan yang begitu kuat. Jika dia menjadi orang kuat lainnya, tekanan yang akan dia hadapi adalah 3 lagi. Lokasi Hellflame Slave. Dengan pikiran, dia langsung menemukan lokasi yang terakhir, jadi Xiaoyan bergegas langsung ke kedalaman samsara pond. Kolam reinkarnasi sangat besar, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah sebuah danau. Faktanya, itu adalah danau yang sangat besar. Sebagian besar air danau berwarna oranye gelap, dan samar-samar mengungkapkan perasaan dingin yang mendalam ke dalam sumsum tulang. Sementara Xiaoyan bergerak, ada semburan kristal es sutra di atas tubuh dan lengannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Xiaoyan, yang agak dilindungi oleh api suci, seperti ini di kolam reinkarnasi ini, situasi pembangkit tenaga listrik lainnya mungkin sudah terbukti dengan sendirinya. Seperti yang diharapkan. Dari samsara pond. Cepat, setelah mengalahkan kedua gadis itu, kita akan mengambil kesempatan untuk turun dan mengumpulkan harta karun itu. Menjangkau, sang enchanter berkata dengan senyum muram. Apa yang kamu desak untuk hancurkan? Boneka ini sangat ganas, mengapa kamu tidak datang? Kata utusan neraka tidak puas. Di kedalaman danau samsara, ada sekelompok besar istana di dasar danau yang dikelilingi oleh air danau berwarna kuning gelap. Pada saat ini, serangan yang sangat sengit meletus di sini. 3 hantu yang tersisa ini. Yueru memegang pedang Dewa Bulan dan menatap 3 orang di depannya dan kompleks istana kuno tidak jauh di bawah dengan lengannya yang sedikit mati rasa. Di kompleks istana yang begitu besar di bawah, jarum ilahi Dingtian harus disembunyikan di dalamnya, tetapi prioritas utama sekarang adalah mengalahkan 3 utusan neraka di depan mereka. Jika tidak begitu mereka dikalahkan dan diusir, saya khawatir itu akan terjadi, sulit untuk memasukinya. Aku akan menghentikan mereka sebentar lagi, kamu berhenti dan membantu Xiaoyan. Selama Xiaoyan tiba, ketiga orang ini secara alami tidak perlu ditakuti. Setelah beberapa saat, Yueru Zaidu menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Yun tidak menjawab, tetapi napas yang keluar dari pedang suci di belakangnya bahkan lebih aneh, dan sumber keanehan itu tampaknya berada di kompleks istana besar di bawah. Semua orang datang ke dunia bawah laut ini dan mencoba beberapa metode tetapi tidak bisa memasukinya, jadi mereka memikirkan cara membunuh satu sama lain. Hei, jangan khawatir, kamu tidak memiliki kesempatan itu. Dunia neraka, tirai roda. Utusan neraka mencibir, dan tubuh jiwa ilusi tiba-tiba mengembang ratusan kali, dan kemudian jejak kabut hitam menyembur keluar, bahkan mencoba sedikit bungkus kedua gadis itu. Bang! Ada sedikit ketekunan di mata budak neraka Yan, dan dia meninju, yang ternyata merupakan celah besar dalam domain reinkarnasi dari utusan neraka. Ayo pergi. Kedua wanita itu saling memandang, dan segera menggerakkan tubuh mereka, dengan cepat menuju keluar danau samsara. Sekarang terlalu kacau di sini, ada lingkaran pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Jelas, orang-orang ini mencoba untuk melenyapkan pesaing mereka dan datang ke sini untuk menemukan cara memasuki istana. 2 donor harus tinggal di sini. Master Zen Wuxiang mengalir keluar, dan seluruh tubuh Buddha muncul, yang secara langsung menghalangi retret kedua wanita itu. Xiaoyan, si idiot itu, sebenarnya cukup diberkati. Tapi sayang sekali, saat penggoda jiwa berbicara,
serangan dengan kekuatan yang sangat dahsyat perlahan-lahan keluar dari telapak tangannya, beriak. Hahaha, kalian bertiga tidak takut menjadi bahan tertawaan orang lain dengan menggertak lebih dan kurang seperti ini. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbungkus api berwarna kaca, seperti angin bersiul, membawa kemarahan yang sangat melonjak, muncul di sini. Xiao Yan, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Melihat Xiao Yan yang muncul dengan senyum di depannya, tubuh jiwa utusan neraka itu sedikit terkejut, dan kelopak matanya berkedut dengan kekerasan. Kekuatan membunuh elang api suci Xuanbing jelas bagi semua orang. Tidak ada yang pernah bisa lolos dari serangannya. Bagaimana bisa Xiao Yan melarikan diri dengan mudah? Karena kamu mengambil inisiatif untuk mengambil barang-barang, mari selesaikan masalah di antara kita di sini. Ruang Saint Flame. Xiao Yan mendengus dingin, dan kekuatan api suci yang besar meraung, langsung menyelimuti semua orang. Di antara ketiganya, dua berasal dari alam neraka, jadi Xiao Yan secara alami tidak akan menggunakan alam samsara, aula kemajuan, dan sarana lainnya. Ayo lakukan, bunuh mereka bersama. Pada saat ini, 3 orang di sisi yang berlawanan berbagi kebencian yang sama, dan semburan energi melonjak keluar dari tubuh ketiga orang itu, mencoba menyerang. Mereka bertiga dan Xiao Yan memiliki dendam satu sama lain, dan sekarang pertempuran sengit tidak bisa dihindari, dan 3 utusan neraka juga memiliki ambisi milik mereka. Xiao Yan, karena kamu bertekad untuk datang ke sini untuk mati, maka kami akan memenuhimu. Meskipun mereka berada di ruang api suci, mereka bertiga tidak takut. Untuk aura dingin dan menakutkan, dia menatap Xiao Yan tajam. Soul Enchanter dan Hell Messenger milik alam neraka, dan mereka sudah lama ingin bersaing dengan Xiao Yan di alam manusia ini. Apakah Yang Mulia juga ingin ikut campur dalam urusan kita? Xiao Yan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada 2 wanita di belakangnya untuk tidak bertindak gegabah. Tuan Zhen Wuxiangmo adalah tuanku. Biksu berjubah berkata perlahan, tetapi ketika dia menyebutkan guru Zhen Wuxiangmo, tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan, dan ada tekanan yang cukup kuat. Ternyata saingan lama. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini. Master Zhen Wuxiangmo adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di 3 alam, pembangkit tenaga listrik di alam Buddha, dan pembangkit tenaga listrik di 3 alam bergabung untuk menekan pemakan jiwa. Setelah pemakan jiwa pulih, itu seharusnya menjadi balas dendamnya. Hubungan antara Xiao Yan dan penguasa pemakan jiwa dapat dengan mudah dicangkokkan ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pada ini, dan berkata dengan senyum lambat, ayo bertarung. Boom! Begitu suara itu mendarat, seluruh ruang api suci tiba-tiba berputar, dan kekuatan ilahi yang terik mengalir keluar, mengubah tempat ini menjadi langit penuh lautan api. Pada saat lautan api suci ini muncul, wajah sang enchanter dan utusan neraka tiba-tiba menjadi terdistorsi dan jelek, dan kata-kata serta perbuatan mereka seolah-olah akan menghancurkan mayat Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Lautan api yang 6 jenis api suci Xiao Yan saat ini telah berubah menjadi lautan api memiliki penindasan besar bagi tubuh jiwa dunia neraka ini. Hal yang benar sendiri. Lakukan, bunuh dia. Dia memiliki banyak jenis api suci padanya, itu akan menjadi tawar-menawar terbesarku dalam pertempuran untuk reinkarnasi surga. Jiwa hantu ditarik seluruh tubuh, dan suara berkabung yang sangat menakutkan dilepaskan tanpa terlihat. Di mata utusan neraka, cahaya suram dan dingin berkembang, dan aura suram agung di tangannya tersapu seperti gelombang bergelombang, meledak ke Xiao Yan. Bang! Dengan kekuatan jahat khusus dari dunia neraka, itu melonjak, tetapi di bawah perlawanan dari sekelompok kekuatan reinkarnasi yang dibungkus dengan api berlapis, itu tidak bisa bergerak maju sama sekali. Xiao Yan juga menggabungkan kekuatan api suci dan reinkarnasi, tanpa ragu-ragu, meninju utusan neraka dengan pukulan, dan 2 fluktuasi menakutkan yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema di ruang api suci. Sabit jiwa. Wajah penyihir itu suram, dan mata hitamnya mengandung kekuatan yang menakutkan dan menakutkan. Dia langsung membuang lidah panjang itu dan mengubahnya menjadi sabit Yinqi dan meledakkannya ke arah Xiao Yan. Kaca. Suara pedang yang tajam bergema, dan tepat saat lidah panjang itu bergerak, itu terhalang oleh bayangan pedang perak. Lawanmu, tapi aku. 3.000 sutra biru Yun Yun jatuh seperti air terjun, memegang pedang Kaisar Surgawi Taichi. Tubuh pedang langsung mengunci pesona jiwa, dan mata yang indah berbalik, semacam kesombongan dan mendominasi dewa perang wanita. Lawanmu adalah aku. Di sisi lain, Zen Master Wuxiang terjerat oleh Yueru tepat saat dia akan bertindak. Weng Buzing. 3 pertempuran dimulai sepenuhnya, dan kekuatan reinkarnasi menyebar, menyebabkan ruang api suci menjadi sedikit bergejolak. Kekuatanmu tidak lebih dari itu. Dengan dasi, utusan neraka itu menyeringai dan mencibir.
Pukulan barusan memang dasi, meskipun kekuatan reinkarnasi yang dilepaskan Xiao Yan disertai dengan berkah api suci, itu sangat aneh, tetapi kekuatan yin khusus miliknya yang berasal dari dunia neraka benar-benar luar biasa. Selanjutnya, jubah pemadam kebakaran. Dalam situasi ini, Master Zen Wuxiang di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan jubah merah yang bermandikan api dari tangannya dan melemparkannya ke utusan neraka. Penguasa pemakan jiwa melenyapkan Master Zen Wuxiang Mo, dan dia sudah menjadi musuh bebuyutan. Sekarang dia bertemu muridnya, dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk melenyapkannya. Jika kamu bahagia sekarang ini terlalu dini. Jubah api adalah salah satu harta dunia Buddha. Meskipun tidak sebanding dengan senjata suci, memakainya sudah cukup untuk mengisolasi sebagian besar api suci, kekuatan. Tanpa api suci, kamu seperti semut di mataku. Jubah itu langsung dikenakan di tubuh, dan sudut mulut utusan neraka membangkitkan senyum tipis, dan bayang-bayang jiwa jahat dan ganas mengikuti satu demi satu. Hantu-hantu itu memegang alat musik yang berbeda di tangan mereka, seolah-olah mereka akan melakukan gerakan tertentu. Itu belum tentu benar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan segera api di matanya meredup, dan sentuhan rubah perak tiba-tiba mengalir ke dalam hatinya. Tiba-tiba, merasakan kekuatan aneh ini, utusan neraka mengerutkan kening. Di kulit Xiao Yan, ada jejak cahaya abu-abu yang sangat aneh menembus keluar, dan di tubuhnya, sepertinya ada kekuatan kuno dan kuat yang perlahan bangkit. Weng berdengung. Suara guntur berdengung rendah terdengar seperti binatang buas. Atribut guntur. Mengapa orang ini memiliki dua atribut dalam kultivasi? Master Zen Wuxiang dan Enchanter memukul mundur lawan mereka dengan satu pukulan, dan segera melihat petir aneh di tubuh Xiao Yan, dengan ekspresi di mata mereka. Ekspresi tidak percaya tercurah. Dalam informasi yang mereka dapatkan, bukankah Lord of Endless Fire Domain adalah pembangkit tenaga listrik yang berspesialisasi dalam atribut api? Utusan neraka, jangan panik. Xiao Yan hanya mengolah kekuatan api secara ekstrim, dan kekuatan guntur tidak luar biasa. Kalahkan dia dengan kecepatan tercepat. Seni jiwa neraka. 3 jiwa dan 7 jiwa ke dalam lagu ajaib. Boom. Utusan neraka mengangkat matanya yang tegas, senyum dingin muncul di mulutnya, dan 10 bayangan jiwa muncul bersama di belakangnya. Tepat setelah itu muncul, seluruh ruang api suci dipenuhi dengan suara hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan meratap, dan dengan alat musik di tangan 10 hantu, mereka melakukan semacam bab yang menggetarkan jiwa. Di bawah rendering gelombang suara ini, seluruh ruang api suci dipenuhi dengan gelombang kesedihan yang ekstrim. Tinju neraka guntur. Melihat serangan jiwa yang ekstrim ini, Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan keterampilan bertarung pertahanan jiwa Tiansu yang telah diperolehnya sebelumnya, dan langsung menjadi kebal. Seluruh tubuh guntur abu-abu muncul, dan dengan api glasir berwarna melekat pada kepalan tangan, sosok besar muncul di belakang Xiao Yan, dan segera tersapu seperti kilat, membawa kepalan guntur abu-abu dan nyala api suci, menyerang tanpa ampun, dada utusan neraka. Mencari kematian. Melihat Xiao Yan begitu mengabaikan serangan jiwanya sendiri, utusan neraka itu menyeringai dan mencibir. Serangan jiwa adalah metode khas mereka di dunia neraka. Dimanapun gelombang suara jiwa menyebar, mereka semua memiliki kemampuan untuk meruntuhkan gunung dan batu. Kekuatan mengerikan seperti itu bekerja pada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi kuasi 3. Tentu, itu seperti mencubit sebuah semut sampai mati. Sederhana. Dang dang dang. 10 bayangan jiwa hancur seketika, dan di atas tinju berkedip dengan 2 jenis energi, semburan senandung emas dan besi terdengar, dan kekuatan mengerikan yang merobek segalanya tersapu keluar darinya. Gulu. Melihat aura yang begitu menakutkan, utusan neraka itu bingung untuk sementara waktu, dan menatap Xiao Yan yang mendekat dengan ekspresi heran. Mau lari. Dengan pukulan, ruang api suci langsung dipelintir oleh pahat, dan seluruh tubuh utusan neraka tenggelam seperti kejang. Xiao Yan menggosok tinjunya sedikit, dan segera menamparkan telapak tangannya ke kekosongan di kejauhan. Xiao Yan, utusan ini adalah utusan neraka. Jika kamu membunuhku, dunia neraka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, utusan neraka itu penuh dengan jiwa dan tubuh ilusi, seolah-olah itu akan benar-benar hancur, kapan saja. Serangan jiwanya sendiri barusan jelas bisa merobek Xiao Yan sepenuhnya, tapi untuk beberapa alasan, Xiao Yan benar-benar mengabaikan serangan ini. Pukulan terakhir secara langsung menghancurkan tubuh jiwanya, terutama di guntur abu-abu yang sangat redup, seolah-olah ada semacam fluktuasi seon yang hanya ada di zaman kuno. Cepat atau lambat akan pergi ke sana. Off. Tangan ke atas dan ke bawah, tubuh utusan neraka langsung dihancurkan oleh Xiao Yan, dengan kekuatan api suci menahan tubuh jiwa, utusan neraka kemudian menghilang seperti ini.
Wah! Dalam dua lingkaran pertempuran di kejauhan, melihat cara gemuruh Xiao Yan untuk membantai utusan neraka, raungan kemarahan yang ekstrim terdengar. Xiao Yan, kamu berani membunuh utusan neraka, kami, kekuatan besar dunia neraka, tidak akan pernah mengampunimu. Utusan penghisap jiwa yang samar-samar berada di atas angin di kejauhan mendengar kata-kata itu, suaranya dingin, dan lidah panjang yang melambai ternyata menjadi garis besar jejak fluktuasi energi yang sangat kompleks. Budak neraka Yan, lakukan, bunuh mereka bersama. Lagi pula, Xiao Yan bukan orang yang berhati lembut, belum lagi dia telah menjalin dendam dengan Enchanter, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan harimau itu kembali. Gunung, orang ini, Master Zen Wuxiang melirik utusan neraka di kejauhan, dan tinju Raja Neraka Api Guntur tidak hanya menghancurkan tubuh jiwanya, tetapi bahkan jubah yang dia berikan kepada utusan neraka menghilang sepenuhnya tanpa jejak yang disebut Xiao Yan tidak hanya memiliki api suci, tetapi bahkan budidaya kekuatan guntur sama tirani dan keterlaluan. Banding, Yin Feng meraung dengan marah, dan mata utusan penghisap jiwa itu menyipit, dan dia memiliki banyak ketakutan tentang metode tak berujung Xiao Yan. Bu, telapak ilusi Enchanter tiba-tiba terentang ke depan, dan segera mengepalkannya dengan erat, dan kekuatan jiwa suram yang agung menyapu, mengisi seluruh ruang api suci, dan sosok itu bergerak, meledak seperti raja hantu. Melihat ini, Xiao Yan, Helian Nu dan kedua wanita itu menjerat Zen Master Wuxiang bersama-sama, dan tubuhnya ditutupi dengan guntur abu-abu dan kekuatan api, dan menembak langsung ke Enchanter yang datang ke arahnya. Bang! Kekuatan, jiwa yang agung dan menakutkan dan napas reinkarnasi ilahi menyapu, dua energi yang sama sekali berbeda bersentuhan, dan suara keras bergema dan berdengung. Tetapi setelah beberapa saat, tubuh Enchanter bergetar hebat, dan hampir seketika terbang keluar dari pusat ledakan, dan bahkan jejak cairan seperti darah manusia muncul di sudut mulutnya. Tidak ada tebasan fase. Pada saat Enchanter terhempas, Xiao Yan mengangkat tangannya, dan penguasa energi raksasa yang seluruhnya terbentuk dari api dan mang guntur mengalir ke telapak tangannya, diam-diam mengangkatnya dan menyapu ke arah langit. Bang! Wuxiang, Zan menghilang tanpa jejak, dan sulit untuk bertahan sama sekali, dan tubuh Enchanter rusak parah oleh pukulan. Menghadapi cedera serius ini dua kali berturut-turut, Enchanter tiba-tiba menjadi gila, dan di lidah yang panjang, semburan kabut hitam yang suram tiba-tiba muncul. Dengan bantuan kekuatan jiwa yang besar, tidak sulit bagi Xiao Yan untuk menemukan kabut hitam. Di tengah, ada pilar gelap. Di atas pilar, seluruh tubuh penuh dengan garis-garis gelap dan aneh, dan bahkan ada rantai gelap yang melilit pilar, seolah-olah menekan dan menyegel sesuatu. Pilar reinkarnasi neraka. Menderita mati, nak, lidah panjang berubah, dan pilar ajaib ini benar-benar berubah dengan beberapa sinar cahaya yang sama sekali berbeda. Apakah senjata di dunia neraka mirip dengan senjata peri? Xiao Yan menyipitkan matanya, dan samar-samar bisa mencium beberapa kekuatan khusus darinya. Boom! Segera setelah Enchanter selesai berbicara, pilar reinkarnasi neraka yang ditekan oleh segel meledak menjadi cahaya hitam yang berdebar-debar. Cahaya hitam itu mengandung aura setan yang sangat menakutkan. Seperti binatang buas yang mengamuk. Kekuatan jiwa dan kekuatan setan semacam ini dari luar dunia tidak berguna bagiku. Mata Xiao Yan menunjukkan keterkejutan, tetapi saat berikutnya, platform lotus yang menyala perlahan mengalir keluar dari bawah kakinya. Di atas panggung teratai 6 warna, ada biji teratai yang indah dan halus tergantung. Sebelum aura jahat tenda hitam dari kolom reinkarnasi neraka menyebar, teratai 6 warna baru saja melonjak, dan ledakan energi 6 warna meledak dengan suhu tinggi yang sangat keras dan panas, menguapkan aura jahat yang menyebar. Pilar reinkarnasi neraka adalah senjata di dunia neraka, tidak sebagus senjata ilahi, tetapi hanya dalam kategori senjata abadi. Pilar reinkarnasi neraka sangat kuat, dan sangat sulit untuk dijinakkan. Setelah mengendalikannya, kekuatannya sebanding dengan artefak. Sayangnya, orang ini bertemu Xiao Yan. Ini akhirnya. Xiao Yan mendengus dingin, dan mengendalikan platform lotus selangkah demi selangkah untuk berjalan ke Enchanter. Biji teratai 6 warna langsung menyerbu lingkungan pilar samsara neraka, menyebabkan rantainya berdengung dan menjadi sangat menakutkan. Boom! Benih teratai 6 warna benar-benar mengabaikan erosi aura setan. Saat mereka baru saja menyentuh seluruh tubuh pilar reinkarnasi neraka, kekuatan ganas yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari pilar reinkarnasi neraka. Aura menakutkan dan ganas, yang bahkan lolos dari pemurnian biji teratai 6 warna, tiba-tiba membanjiri alam pikiran, dan jiwa Xiao Yan di sepanjang lengan Xiao Yan, membuat mata Xiao Yan langsung berubah menjadi jahat. Ledakan. Pada saat berikutnya, Xiao Yan akhirnya tidak memiliki hambatan.
Dia meremas telapak tangannya dengan erat, dan biji teratai 6 warna meledak di seluruh pilar reinkarnasi neraka. Api energi berwarna-warni membentuk pemandangan yang indah. Pada saat ini, siapapun dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam biji teratai 6 warna. Dengan suara ledakan, fluktuasi energi menyapu, dan suhu seluruh ruang api suci berkurang secara ekstrim dalam sekejap. Bang! Suara memekakkan telinga menghancurkan langit, dan ruang api suci tidak tahan dengan tekanan yang sangat besar dan runtuh. Tubuh semua orang muncul di dasar danau samsara, tetapi fluktuasi energi yang hebat baru saja menyentuh yang terakhir, tetapi itu seperti persidangan Raja Neraka, yang terus-menerus merampas kekuatan hidup utusan yang mempesona, tetapi di danau samsara ini, ternyata tidak. Alih-alih memicu gelombang mengerikan, itu sama lemahnya dengan serangkaian riak air yang sangat lembut. Kekuatan ledakan yang mengerikan tampaknya dikompresi puluhan kali dalam sekejap. Tidak, wajah si penyihir jiwa pucat, dan seluruh tubuh jiwanya lemah seperti layu, tapi saat dia melihat pilar neraka samsara meledak di bawah biji teratai 6 warna Xiaoyan, retakan menyembur keluar, seolah-olah akan meledak dihancurkan sepenuhnya kapan saja. Hampir meraung. Mengapa kekuatan Xiaoyan ini begitu menakutkan? Kaca. Dengan suara, pilar reinkarnasi neraka benar-benar hancur, dan aura setan yang tak terhitung jumlahnya langsung dimurnikan oleh sisa-sisa kekuatan api suci. Di kolam reinkarnasi, wajah Enchanter langsung pucat, dan sentuhan kegelisahan akhirnya muncul tak terkendali. Puff. Di sisi lain, dada Zen Master Wuxiang tiba-tiba ditusuk oleh pedang Kaisar Surgawi Yunyun Taiji, dan vitalitasnya berlalu dengan cepat. Bahkan jika Daluo Jinxian datang, saya khawatir itu tidak akan membantu. Dengan upaya bersama dari dua wanita dan budak api neraka, pria ini secara alami mengalahkan diri sendiri. Tidak peduli seberapa agung kemarahannya terhadap Xiaoyan, dia tidak berdaya saat ini, jelas bahwa adegan di mana pemakan jiwa membunuh Zen Master Wuxiang Demon sedang terjadi. Slip. Dengan satu pukulan, Xiaoyan hanya ingin benar-benar melenyapkan jejak terakhir dari asal mereka, tapi tiba-tiba, dua sinar energi yang sangat menakutkan menyembur keluar dari tubuh Yun Yun dalam sekejap, seperti dua serigala lapar, jejak terakhir dari sumber Enchanter dan Master Wuxiang Zen tertelan. Segera, umpan baliknya adalah seberkas cahaya, yang kembali ke tubuh halus Yun Yun. Ini, Yueru di kejauhan juga menatap Yun Yun dengan ekspresi terkejut. Dua berkas cahaya tadi jelas-jelas adalah dua roh ganas yang tak tertandingi di pedang Kaisar Surgawi Taiji. Mereka benar-benar berinisiatif untuk menelan dua samsara yang kuat. Kekuatan sumber, seharusnya baik-baik saja. Trio utusan dari neraka dihancurkan di tangan Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru datang ke sisi Yun Yun, menatap Yun Yun yang pipinya sedikit memerah, dan berkata dengan prihatin. Roh yang ganas itu ditekan secara paksa oleh Kaisar Surgawi pada awalnya, dan bahkan Xiaoyan tidak dapat dengan mudah mengusirnya, jadi dia tidak pernah bertindak gegabah, tetapi langkah seperti itu saat ini benar-benar aneh. Tidak apa-apa. Yun Yun tersenyum manis, dan pedang Kaisar Surgawi Taichi langsung ditarik ke dalam sarungnya, mencoba menenangkan napasnya, tetapi dua roh ganas di atasnya sepertinya tertelan, dan sesuatu perlahan terjadi, transformasi. Setelah pertempuran usai, Xiaoyan sempat melihat dunia bawah laut di bawah danau samsara. Kompleks istana besar di bawah sangat lengkap, tetapi ada arus air yang mengalir di sini. Arus air itu tampaknya membentuk satu demi satu kekuatan yang sangat misterius. Bahkan ada kekuatan lain yang melindungi dunia di bawah dari semua orang, jelajahi. Yang paling penting adalah pertempuran beberapa orang di ruang api suci. Fluktuasi energi tingkat itu, ditempatkan di kekosongan apapun, cukup untuk menyebabkan kegemparan, tetapi di sini, hanya ada jejak riak energi. Adegan ini sangat aneh. Orang-orang ini benar-benar melenyapkan dua utusan dari neraka dan Master Zen Wuxiang. Dengan munculnya Xiaoyan dan mereka bertiga, beberapa sosok sudah berdiri di sana, dekat dengan perairan 100 meter di atas kelompok istana. Di antara mereka, ada banyak pria kuat seperti ular naga laut neter, Wandu Gueve, dan alam manusia. Pembangkit tenaga listrik ini memalingkan muka dari kelompok istana di bawah, menatap Xiaoyan dan ketiganya di kejauhan, penindasan yang tak terlihat melanda. Aku akan membiarkanmu mengobrol sebentar, bagaimanapun, di sini akan menjadi tempat pemakamanmu cepat atau lambat. Tang Feng melirik Xiaoyan dengan tajam, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Bagaimana kabarmu? Xiaoyan buru-buru menyapu ke bawah tepat setelah berurusan dengan mereka bertiga, dan dengan mudah datang ke sisi neter si Dragon Snake dan Myriad Poison Google, dan bertanya. Beberapa dari mereka tampaknya telah terjebak di sini untuk sementara waktu, tetapi tidak membuat kemajuan. Lihat, ada aliran air yang bergelombang di dasar danau-danau samsara di sini.
Susunan arus air itu sangat misterius, dan mereka benar-benar membentuk kekuatan formasi yang sangat kuat, yang melindungi kelompok istana besar di bawah. Beberapa orang yang tertarik sudah. Jika Anda ingin masuk ke bawah, saya khawatir Anda perlu beberapa cara. Sambil berbicara, ular naga Yuhai menunjuk beberapa tunggul manusia di aliran air di bawah, jelas pria sial yang baru saja pecah ke dalamnya tanpa izin. Agak aneh, apakah akan ada binatang penjaga di bawah formasi aliran air ini? Xiao Yan menyipitkan matanya dan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa, yang menyusup ke bawah sedikit demi sedikit. Weng Buzing, kekuatan jiwa baru saja menyebar, dan dalam jangkauan aliran air yang tampaknya lambat, rasa sakit yang menyayat hati ditransmisikan dari ranah jiwanya. Siksaan dan rasa sakit yang menusuk ke jantung mengubah kulit Xiao Yan pucat, dan matanya penuh dengan darah, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Metode pembentukan aliran air ini jelas tidak sederhana. Hei, semuanya, karena kalian semua datang ke sini, kalian tidak bisa kembali dengan tangan kosong, kan? Tang Feng sedikit mencibir, dan segera melangkah keluar, berdiri di depan semua orang. Di seluruh kolam reinkarnasi, lusinan Tianjiao saling memandang, tetapi tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda mundur, tetapi tidak ada yang dipaksa untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, orang-orang ini semua jenius di bidangnya masing-masing, dan pikiran mereka hampir sama. Yang terkuat dari ras bawahan di pusat dunia manusia, Tang Feng. Tang Feng berkata, dan semua orang yang hadir sedikit terkejut, dan kemudian dengan ragu berkata, jelas banyak orang tahu tentang pencapaian hebat orang ini. Apa yang kamu inginkan, gadis? Myriad Poison Gu mengerutkan kening dan menatap Tang Feng dengan waspada. Meskipun pria ini berpakaian bagus, dia selalu merasa bahwa dia tidak normal. Setiap orang yang berkelana di sini, pasti datang ke sini untuk harta 6 jalan dewa reinkarnasi dan api suci, tetapi formasi air kuno di bawah menyusahkan kita. Lebih baik mengumpulkan kekuatan kita semua untuk memecahkan ini, formasi aneh bersama, harta karun di bawah. Tergantung pada kemampuan Anda, bagaimana menurut Anda semua? Tang Feng menjelaskan dengan harga dirinya, dengan ekspresi berseri-seri di wajahnya. Retorika semacam ini, tentu saja, tidak ingin membuang terlalu banyak kekuatan di sini. Jika tidak, jika salah satu dari lusinan orang yang bercokol di sini, jika semua cara digunakan, formasi kuno belaka tidak akan dapat menghentikan langkah mereka. Namun, mereka dikelilingi oleh musuh, jadi tentu saja mereka tidak cukup bodoh untuk menyia-nyiakan kekuatan samsara untuk membantu orang lain membuka jalan, jadi inilah jalan buntu. Apakah kamu tahu metode retak dan jejak di bawah? Sama seperti semua orang baru saja memikirkan kata-kata Tang Feng, budak api neraka di samping Xiao Yan mengungkapkan sepotong berita yang membuatnya gembira. Dilihat dari informasi yang diungkapkan oleh Hellfire Slave, tampaknya dunia di bawah ini adalah tanah air dari Six Paths Reincarnation Fire Slave mereka. Yunyun, Yueru, ikuti aku sebentar. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan melihat budak neraka Yan yang bermata dalam di sampingnya. Tiba-tiba, dia punya ide dan langsung mentransmisikan jiwanya, dan berkata kepada dua wanita di waktu yang sama. Formasi aliran air yang aneh ini sangat aneh. Jika satu orang secara paksa memecahkannya, itu pasti akan membuang terlalu banyak tenaga. Sekarang, hanya dengan bantuan kekuatan semua orang untuk bergabung untuk memecahkan formasi. Ketika formasi itu rusak, maka menyelinap ke bawah untuk mencari harta karun. Oke, kedua wanita itu berkata dalam hati, dan segera menjadi diam, siap mengikuti Xiao Yan kapan saja. Orang ini benar. Jika itu masalahnya, ayo kita lakukan. Kamu duluan. Beberapa pria kuat mengangguk segera setelah mendengarkan kata-kata Tang Feng, tetapi pertahanan batin mereka tidak melemah sedikit pun. Orang yang bisa sampai ke titik ini adalah idiot. Idiot-idiot ini, Weng berdengung. Tang Feng mengutuk dalam hatinya, tetapi masih ada kekuatan mengerikan yang sangat mendalam menembus tubuhnya. Boom! Melihat Tang Feng memimpin, banyak pria kuat saling melirik, dan segera kekuatan reinkarnasi yang melonjak keluar dari tubuh, membentuk sungai energi yang berwarna-warni, dan tiba-tiba berubah menjadi binatang buas, menghadap ke formasi aliran air di bawah menyapu. Bang! Suara memekakkan telinga bergema dari dasar danau. Tiba-tiba, formasi air yang bergelombang terpelintir sedikit olehnya. Tidak berlangsung lama sebelum meledak. Secara alami cukup sederhana untuk mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menghadapi formasi ini. Sekarang, kamu bisa pergi ke kelompok istana di bawah. Adapun apakah kamu bisa mendapatkan harta itu tergantung pada kemampuanmu. Begitu suara itu jatuh, ada bayangan yang berubah menjadi meteor, mengejar bintang-bintang dan mengejar bulan dan menyapu ke bawah, dan keserakahan di mata tidak bisa ditambahkan.
Kelompok istana yang begitu besar di bawah ini secara alami memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi apakah itu dapat diperoleh atau tidak tergantung pada kekayaan mereka sendiri. Ayo pergi juga. Xiao Yan dan yang lainnya tidak bergerak dengan tergesa-gesa, tetapi setelah menunggu beberapa saat, mereka mengendalikan budak-budak neraka Yan, terus-menerus berkomunikasi dan memahami beberapa informasi tentang kelompok istana di bawah. Yueru mengangguk dan menggigit gigi peraknya sedikit. Alasan dia datang ke sini dalam perjalanan ini adalah untuk memperbaiki jarum dewa. Pentingnya benda ini bagi dunia abadi saat ini tidak dapat diganti. Huho, menekan panas yang membara di benak mereka, mereka bertiga dan budak neraka Yan menyapu, berubah menjadi kilatan petir dan mengalir ke kelompok istana besar di bawah. Dunia di bawah danau di Danau Samsara adalah kompleks istana yang besar dan terpelihara dengan baik. Ada istana yang tak ada habisnya di sini, dan suasana suci kuno tidak ada habisnya. Tampaknya semua orang tahu bahwa tempat ini mungkin ada di dalam gua. Tempat harta karun. Mereka berempat berlari cepat, tetapi mereka tidak berjalan menuju beberapa aula megah seperti tokoh lainnya. Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Helianu, mereka tiba-tiba bergegas menuju beberapa aula batu yang bobrok. Masuk akal bahwa, mirip dengan buku kuno ini, istana semakin besar, dan harta yang terkandung di dalamnya secara alami sangat kuat, tetapi Xiao Yan dan yang lainnya melakukan yang sebaliknya. Bagian depan adalah tempat penyimpanan jarum ilahi pengaturan surga, jadi berhati-hatilah. Perjalanan yang terburu-buru berlangsung sekitar 10 menit. Tiba-tiba, di depan Xiao Yan dan yang lainnya, aula bobrok dengan dinding putih tiba-tiba muncul. Dinding di sekitar aula utama telah lama menjadi bobrok di bawah korosi bertahun-tahun, tetapi seluruh aula utama kosong dan sangat luas, dan bahkan di aula utama, suara dengungan berubah menjadi gelombang panas yang bergulir. Tidak ada orang di sekitar. Pergi. Mata indah Yun Yun melihat sekeliling sedikit, dan menemukan bahwa tidak ada sosok manusia di sekitar aula. Jelas, ada begitu banyak aula, dan pembangkit tenaga listrik yang datang dalam perjalanan ini telah mengalir ke dalamnya secara acak. Boom. Xiao Yan berjalan dengan lembut, melepaskan kekuatan jiwanya, selalu waspada, membungkus api suci di telapak tangannya, dan perlahan-lahan menamparkan ke arah pintu masuk utama aula batu. Raungan terdengar, dan kabut putih perlahan keluar. Bang bang bang. Sama seperti kabut-kabut putih menyebar, tubuh Xiao Yan seperti musuh yang tangguh, dengan urat biru menonjol dan keringat menetes dari dahinya. Kalau begitu, Dingtian Divine Needle. Mereka bertiga diam-diam memasuki pintu masuk utama aula utama bersama-sama dan menuangkannya ke dalamnya. Mereka masih berada di tepi aula utama ketika mereka melihat topeng di aula utama. Di dalam topeng, ada pilar Optimus yang tidak pernah bergerak. Melalui topeng, samar-samar dapat ditemukan bahwa ada banyak sekali kecemerlangan misterius di pilar Optimus. Benar saja, itu adalah jarum para dewa. Pada saat ini, mata Yun Yun juga memiliki ekspresi kepuasan yang kuat. Alam abadi terkoyak oleh pedang kaisar surgawi sebelum dia meninggal. Di seluruh dunia 1000 besar, hanya jarum divine yang memperbaiki surga yang dapat membangun kembali alam abadi. Tangan yang besar, 4 boneka. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Yueru, yang matanya berapi-api berfluktuasi. Platform bundar di tengah aula batu sedikit menonjol, dan di samping topengnya, ada 4 patung batu yang berdiri dengan tenang, seolah menjaga prajurit ilahi ini. Tidak, senjata ajaib ini harus diperoleh. Yueru juga tahu bahwa fluktuasi yang terkandung dalam keempat patung batu itu tidak buruk, tetapi demi dunia abadi, bahkan jika mereka dihancurkan berkeping-keping, mereka harus diperoleh. Aku tahu. Kamu tinggal di sini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memimpin Hellflame Slave, tubuhnya melonjak seperti hantu, dan dia melangkah ke tepi topeng terlebih dahulu. Kamu tidak ingat situasi spesifik di sini, bisakah kamu hanya samar-samar mengingat lokasinya? Ketika dia datang ke topeng, Xiao Yan pada dasarnya dapat memastikan bahwa benda yang terlindung oleh topeng itu adalah jarum di dunia abadi. Tapi keempat patung batu ini, dalam induksi Xiao Yan, tampaknya memiliki kehidupan. Begitu mereka melangkah ke platform bundar atau menyentuh topeng, mereka akan bangun seperti penjaga. Kekuatan mereka termasuk dalam tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, yang tidak cukup untuk membuat Xiao Yan takut, tetapi Feng Jue di tubuh mereka menyampaikan rasa kegelisahan. Agitasi ini seperti menghadapi musuh besar, dan itu adalah agitasi terkuat yang pernah dihadapi Xiao Yan dalam hidupnya. Sisi, aura jahat, apa yang terjadi di sini? Tepat ketika Xiao Yan bingung, mata Xiao Yan menyipit, dan seluruh tubuhnya terkejut. 4 patung batu memiliki jejak samar aliran udara hitam. Pada saat udara hitam melonjak, semua kekuatan di tubuh Xiao Yan menjadi sunyi.
Iblis bahkan lebih kuat. Hei, mengapa penguasa domain api tak berujung yang bermartabat begitu ibu mertua biarkan aku membantumu. Tepat ketika Xiao Yan sangat terkejut, sosok suram muncul di atap aula batu, dan segera terbentang dari kabut hitam telapak tangan pucat keluar, dan dengan gigitan ringan, darah merah menetes secara vertikal ke topeng. Weng Om, adegan tiba-tiba ini langsung mengaktifkan keempat patung batu yang sedang tidur, dan niat membunuh yang kejam meresap ke seluruh aula. Oke John Season 99 Part 1 sampai di sini. Quote hari ini, sudahkah Anda gosok gigi?